Pada tahun penuh peristiwa itu, tahun saat Ka'bah dibangun kembali setelah roboh oleh banjir, sebuah tangisan bayi perempuan menggema di rumah Umar bin Khattab. Tangisan itu yang membelah keheningan pagi Mekah adalah tangisan Hafsyah. Ia lahir hanya beberapa hari setelah lahirnya Fatimah binti Muhammad, putri bungsu Rasulullah. Seolah menjadi pertanda, dua perempuan istimewa yang kelak akan mewarnai sejarah Islam lahir di masa yang sama. Umar bin Khattab dengan sorot mata keras namun penuh kasih menimang putrinya. Dalam dada seorang lelaki tangguh Quraisy itu bersemi rasa bangga yang tak terkatakan. Hafsyah nama yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Sejak kecil Hafsyah tumbuh mewarisi ketegasan sang ayah. Ia berbeda dengan anak-anak perempuan lain di Mekah. Ketika teman-teman seusianya sibuk dengan permainan, Hafsyah lebih memilih mengasah akal dan ketajaman lidahnya. Kelebihannya dalam membaca dan menulis, sesuatu yang langka di kalangan perempuan saat itu, menjadi cermin betapa ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ibunya, Zainab binti Mad'un, dengan lembut membimbing Hafsyah dalam adab dan akhlak. Sementara Umar mengajarinya keberanian, ketegasan, dan harga diri yang tinggi. Dari dua sumber yang berbeda itu, lahirlah pribadi Hafsyah. Seorang perempuan kuat yang menjaga kehormatannya, bagai menjaga bara di telapak tangan. Saat itu, Hafsyah belum menjadi bagian dari Islam. Ayahnya, Umar pun masih menjadi musuh sengit Islam. Namun takdir sedang mengatur jalannya. Waktu berlalu, dunia berubah. Islam yang awalnya dianggap asing kini mulai merambah kalbu-kalbu yang jernih. Pada suatu sore yang panas, Umar yang berang mendengar bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam, mendatangi rumah Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid. Dengan kemarahan membara, ia menyerbu masuk. Namun di sanalah, di tengah desisan ketakutan, Umar menemukan nur hidayah. Tangannya yang kekar sempat menghantam wajah adiknya. Tapi ketika darah mengalir dari wajah Fatimah, dan ia tetap memegang mushaf lembaran Al-Quran dengan keteguhan, hati Umar terguncang. Ia meminta untuk membaca lembaran itu, bacaan yang kemudian menumbangkan kesombongannya. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Surat Taha ayat 1-2. Air mata mengalir di wajah lelaki perkasa itu. Lalu ia berkata, suaranya serak, tunjukkan aku kepada Muhammad. Hari itu Umar bin Khattab masuk Islam, dan bersamanya Hafsyah pun mengenal Islam. Rumah itu yang dulu menjadi bagian dari barisan musyrik, kini menjadi bagian dari barisan iman. Dalam usia mudanya, Hafsyah menikah dengan seorang sahabat Nabi yang mulia, Khunais bin Hudhafah al-Sahmi. Seorang pejuang sejati, Khunais adalah bagian dari rombongan hijrah ke Habasyah, lalu kembali dan turut berhijrah ke Madinah. Hafsyah dengan setia mendampingi suaminya. Ia bukan sekadar istri biasa, ia adalah istri seorang pejuang yang mendampingi suaminya di medan jihad. Namun, jalan jihad tak pernah tanpa harga. Khunais bin Hudhafah terluka parah dalam Perang Badar, sebuah perang besar yang menggetarkan seluruh jazirah Arab. Luka itu tak sembuh. Dalam dekapan Hafsyah di malam-malam penuh doa dan linangan air mata, Khunais menghembuskan nafas terakhirnya. Di usia muda, Hafsyah menjadi janda. Dunia serasa runtuh di atas kepalanya. Malam-malamnya berubah menjadi tangis panjang. Dalam sujud-sujudnya yang penuh isak, Hafsyah memohon kekuatan kepada Rabb-Nya. Ya Allah, kuatkan aku rela dengan qadamu. Jadikan aku hamba yang sabar atas ujianmu. Umar bin Khattab, ayah yang keras di luar namun lembut terhadap keluarganya, tidak tahan melihat putrinya dalam kesedihan. Suatu hari dengan jubah yang berkibar, Umar mengetuk pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam hatinya Umar berharap Abu Bakar bersedia menikahi Hafsyah. Di ruang sederhana itu Umar berkata dengan nada penuh harap, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah?" Namun yang diterimanya hanya keheningan. Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Umar pulang dengan hati yang dipenuhi tanya. Tak berputus asa, Umar mendatangi Utsman bin Affan, sahabat karib Rasulullah, yang baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. "Wahai Utsman, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah?" Namun Utsman dengan wajah muram meminta waktu dan akhirnya menolak dengan halus. Ia masih larut dalam duka.
Umar pulang dengan dada berdesir kecewa. Mengapa kedua sahabat besar itu menolaknya? Pikir Umar, gamang. Di tengah kesedihannya, Umar mengadukan semua itu kepada Rasulullah. Mendengar keluhannya, Rasulullah tersenyum hangat dan berkata, Hafsyah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Mata Umar membelalak tak percaya. Hatinya serasa meledak dalam keharuan. Dan Utsman akan menikahi seseorang yang lebih baik daripada Hafsyah. Ucapan itu menjadi petunjuk bahwa Rasulullah sendiri yang akan menikahi Hafsyah. Sekelebat bayangan kesedihan Hafsyah pupus oleh cahaya kebahagiaan. Tak lama berselang, Rasulullah meminang Hafsyah binti Umar. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh keberkahan. Umar sujud syukur, sementara Hafsyah dengan hati bergetar menerima pinangan itu. Dalam malam yang penuh khidmat, Hafsyah mengenakan pakaian terbaiknya. Wajahnya berseri-seri. Ia kini bukan sekadar putri Umar. Ia menjadi Ummahatul Mukminin, istri kekasih Allah, bagian dari keluarga nubuwah. Di pelataran rumah, Umar menatap putrinya, menahan air mata haru. Ia berkata lirih, "Wahai putriku, jagalah akhlakmu. Jangan kau jadikan cemburumu membebani suamimu." Rasulullah bukan lelaki biasa, ia kekasih Allah. Berusahalah untuk membuatnya ridha, karena keridhaan beliau adalah ridha Allah. Hafsyah mengangguk, matanya basah. Dalam hati, ia bertekad untuk menjadi istri yang setia, menjaga rahasia rumah tangga kenabian dengan sebaik-baiknya. Setelah pernikahannya dengan Rasulullah, Hafsyah hidup di tengah kemuliaan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Ia kini tinggal di rumah kenabian, bergandengan dengan para istri Rasulullah lainnya, Saudah dan Aisyah. Namun hidup di lingkungan rumah tangga Rasulullah bukan berarti tanpa ujian. Dalam keseharian, Hafsyah hidup berdampingan dengan Aisyah, istri muda yang terkenal cerdas, ceria, dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Kedekatan Rasulullah dengan Aisyah seringkali menimbulkan rasa cemburu di hati Hafsyah. Itu adalah cemburu yang manusiawi. Bahkan seorang istri Nabi pun tidak luput dari gejolak perasaan ini. Pernah suatu hari Hafsyah mendengar Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Aisyah. Hafsyah merasa tersisih, hatinya diliputi kegundahan. Dalam keheningan malam, Hafsyah merenung. Ia membisikkan keluhnya dalam doa, "Ya Allah, aku mencintai Rasulmu, tapi aku pun hanya manusia lemah. Ampunilah cemburuku ini, dan bimbinglah aku untuk ridha atas takdirmu." Suatu saat terjadi ujian berat. Hafsyah tanpa sengaja menyampaikan sebuah rahasia Rasulullah kepada orang lain. Rasulullah yang mulia akhlaknya merasa berat atas tindakan ini. Hatinya yang penuh kelembutan pun merasa tersakiti. Sebagai bentuk pengajaran, Rasulullah sempat menceraikan Hafsyah dengan satu talak. Berita ini jatuh seperti petir di hati Hafsyah. Dunia seolah runtuh. Di malam-malam penuh isak tangis, Hafsyah sujud panjang di atas tikar sederhananya. Air mata membasahi wajahnya yang bersujud. Dengan suara parau, Hafsyah berdoa, "Ya Allah, aku menyesal, aku tidak bermaksud menyakiti kekasihmu. Ya Allah, janganlah engkau pisahkan aku dari Rasulmu, ampunilah hambamu ini." Doa Hafsyah naik ke langit, mengguncang arsy. Maka datanglah kabar gembira dari malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, kembalilah kepada Hafsyah. Sesungguhnya ia adalah wanita yang banyak berpuasa, banyak salat, dan kelak menjadi istrimu di surga." Rasulullah dengan hati penuh kasih rujuk kembali kepada Hafsyah. Ketika mendengar itu, Hafsyah bersujud syukur dengan derayan air mata. Ia tahu kesempatan kedua ini adalah anugerah besar dari Allah dan Rasulnya. Dalam hati Hafsyah bertekad, "Aku akan menjaga rahasia Rasulullah, aku akan menjadi istri yang setia hingga akhir hayatku." Dalam keseharian, tidak jarang terjadi persaingan kecil antara Hafsyah dan Aisyah. Sebuah dinamika manusiawi di tengah para Ummahatul Mukminin. Aisyah sendiri dalam riwayat menggambarkan Hafsyah sebagai sosok yang kuat dan tegas, mewarisi sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Namun Rasulullah dengan kelembutan seorang nabi membimbing para istrinya dengan penuh hikmah. Jika ada rasa cemburu, Rasulullah menanganinya dengan kesabaran. Beliau tahu bahwa hati manusia butuh bimbingan, bukan bentakan. Pernah suatu kali, Rasulullah bersabda kepada Hafsyah dan Aisyah, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian telah condong,
untuk menerima kebaikan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Betapa dalam ayat ini membekas di hati Hafsyah. Ia memahami menjadi istri Rasulullah bukan hanya kehormatan, tapi juga amanah yang berat. Amanah untuk menjaga adab, menahan emosi, dan mendahulukan ridha Allah di atas segalanya. Di tengah hiruk pikuk rumah tangganya, Hafsyah selalu teringat pesan ayahnya, Umar. Suatu sore sebelum Hafsyah menikah, Umar pernah berkata dalam suara berat, "Wahai putriku, Aisyah itu kedudukannya tinggi di hati Rasulullah. Dekatilah ia, berbuat baiklah padanya, dan jaga selalu kehormatanmu. Sebab siapa yang ridha terhadap Aisyah, berarti dia ridha terhadap Rasulullah." Kata-kata itu terpatri dalam hati Hafsyah. Setiap kali hatinya dilanda cemburu, ia mencoba mengingat nasihat ayahnya. Hafsyah menjalani hari-harinya sebagai Ummahatul Mukminin dengan penuh kehormatan. Ia dikenal rajin berpuasa, memperbanyak salat malam, serta selalu menjaga tutur kata. Dalam sunyi malam, Hafsyah sering terdengar berdoa lirih, "Ya Allah, jadikanlah aku istri yang Engkau ridha. Teguhkanlah aku di jalan kebenaran, dan himpunkanlah aku kelak bersama Rasulullah di surga." Sahabat-sahabat Rasulullah pun menghormatinya. Mereka tahu, Hafsyah bukan hanya sekadar istri Nabi, tapi juga penjaga mushaf Al-Quran kelak. Seiring berjalannya waktu, Hafsyah radhiyallahu anha kian matang dalam keimanannya. Ia bukan hanya istri Nabi yang mulia, bukan pula hanya sekadar putri dari Umar Al-Faruq, namun kini ia memikul tanggung jawab agung, penjaga mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi ujian besar. Banyaknya para penghafal Quran hufaz yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab dengan matanya yang tajam akan masa depan umat, mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf agar tak hilang. Pada mulanya Abu Bakar ragu. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Katanya berat. Namun setelah berulang kali dibujuk oleh Umar dan ditimbang maslahatnya, akhirnya Abu Bakar mengizinkan. Zaid bin Sabit ditunjuk untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber. Lempengan batu, pelepah kurma, kulit hewan, bahkan dari dada manusia. Semua itu setelah selesai disimpan di tangan orang yang paling dipercaya, seorang wanita yang ahli ibadah, cerdas dan amanah, Hafsyah binti Umar. Mushaf yang pertama itu diserahkan untuk dijaga di rumah Hafsyah. Sebuah kehormatan luar biasa. Bayangkan, sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit, terpelihara dalam dekapan seorang wanita mulia. Setiap malam di rumah sederhana itu, Hafsyah duduk di samping mushaf, menatapnya penuh cinta dan rasa takut kepada Allah. Sering ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, titipkanlah aku amanahmu ini. Jadikan aku penjaga yang setia atas firman-Mu, dan izinkan aku bersanding bersama Rasul-Mu di surgamu kelak." Hafsyah bukan hanya menjaga mushaf itu dengan tangan, tapi juga dengan hidupnya. Ia mengisi siang dengan puasa dan malam dengan salat panjang. Saudarinya di antara Ummahatul Mukminin berkata, "Kami sering mendapati Hafsyah bangun di kegelapan malam, sementara lampu kecil menyala di sudut kamarnya. Ia bermunajat panjang, membaca firman Allah yang ia jaga dengan tubuhnya sendiri. Subuh tiba, wajahnya berseri-seri meski tubuhnya letih oleh sujud yang panjang. Cinta kepada Allah dan Rasulullah memenuhi hatinya, mengalahkan cinta dunia. Tahun-tahun berlalu. Hafsyah tetap dalam keteguhan iman hingga akhirnya ajal menjemputnya pada tahun 45 atau 47 Hijriah versi berbeda dalam riwayat saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di hari itu Madinah berselimut duka. Sore menjelang malam, udara Madinah terasa berat. Orang-orang berbondong-bondong menuju Baqi'. Di sana, tanah suci itu akan kembali menyambut salah satu dari Ummahatul Mukminin. Abu Hurairah yang syalih menjadi imam dalam salat jenazah Hafsyah. Ribuan manusia menangis. Mata-mata kaum muslimin basah. Seorang sahabat tua berbisik sambil menahan isak. Telah pergi penjaga mushaf kita, telah pergi wanita ahli ibadah kita. Telah pergi Ummul Mukminin yang sabar dan mulia. Tanah pun digali, tubuh Hafsyah yang suci dibaringkan di dalamnya. Pelepah-pelepah kurma melambai ditiup angin seolah ikut berduka. Apa yang Hafsyah tinggalkan? Lebih dari sekadar kenangan,
Hafsyah mewariskan mushaf pertama Al-Quran yang kelak menjadi dasar standarisasi mushaf di masa Utsman bin Affan. Teladan dalam kekuatan iman, ketaatan, ibadah, dan amanah. Bukti bahwa seorang wanita berilmu bisa menjadi penjaga peradaban. Ia bukan hanya istri Nabi, ia adalah pelita bagi generasi setelahnya. Dalam sejarah, ia dikenang sebagai wanita yang menjaga firman Tuhan. Bayangkan malam terakhir Hafsyah sebelum wafat, di kamar kecil itu, ia berbicara sendiri, seakan berbicara kepada Rasulullah. Wahai kekasih Allah, aku merindukanmu. Wahai suamiku tercinta, aku telah menjaga amanah ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, wahai Muhammad, adalah utusannya. Malam itu, langit Madinah bersinar redup, dan Hafsyah Ummul Mukminin berpulang dalam dekapan doa-doa para malaikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafsyah binti Umar bukan hanya pelengkap sejarah, ia adalah penjaga warisan wahyu, pembela kehormatan agama, sosok wanita mulia yang cintanya kepada Allah